Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan ini memberi manfaat dan memperoleh karunia-Nya. Silakan Anjas Fahili, pimpin doa. Ya Pak, pimpin doa Pak ya. Iya. Baiklah, sebelum perkuliahan malam ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Anjas. Kita melanjutkan perkuliahan kita pengantar metafisika. Minggu lalu kita udah UTS ya. Ada masalah nggak dengan pertanyaan ataupun soalnya? Terlalu sulitkah atau tidak Soalnya dipahami? berkaitan dengan yang Bapak terangkan. Oke, maknanya bisa dijawab dengan benar dan baik ya. Nggak ada masalah berarti kan? Iya, seperti itu. Umi gimana? Bagus semua Tidak ada ya? masalah. Iya, saya Iya. lihat pun jawabannya bagus kok. Jawabannya bahasa sendiri, Pak. Iya, Bukan iya. bahasa baku. Bagus, Bahasa bagus. diri sendiri. Iya, iya, nggak masalah, bagus kok. Yang penting paham dengan apa yang disampaikan, kemudian bisa memberikan argumentasi ataupun pemaparannya gitu ya. Nggak ada Iya. masalah, saya pikir juga seperti itu. Ya syukurlah. Kita lanjut aja dengan pertemuan kita hari ini tentang manusia seutuhnya. Jadi tetap pembahasan kita tentang manusia, karena manusia ini sesuatu yang memang sangat-sangat luas dan mendalam ya dalam metafisika, dan merupakan daripada objek metafisika itu sendiri juga. Nah, tentang manusia seutuhnya ini kita akan lebih memperdalam ya. Dan ini sebenarnya berkorelasi ataupun berhubungan juga dengan materi sebelumnya, di mana adanya hubungan fisik dan jiwa ya. Kemudian adanya hubungan antara hati nurani, kalbu, batin, ruh ya. Nah, kalau yang lalu kita membahas manusia dari sisi fisik ataupun metafisiknya, di mana manusia fisik berarti jasad, manusia metafisiknya itu berarti adanya ruh ataupun jiwanya ya. Nah, yang lalu juga kita udah sampaikan tentang kompetensi ya, kompetensi daripada manusia, baik itu kompetensi fisik maupun kompetensi secara metafisiknya yang meliputi ruh, para psikis ya. Itu merupakan daripada adanya kompetensi yang ada di diri manusia. Kita lanjut dengan manusia seutuhnya dari pemahaman fisik dan jiwa ya. Pengertian tentang hubungan antara fisik dan jiwa dikembangkan oleh para tokoh psikologi, terutama psikologi kontemporer, yang terdiri dari 3 pengertian umum. Ketiga definisi tersebut yaitu: pertama, sepertinya terputus tadi ya. Oke, saya ulang balik. Nah, tentang hubungan antara fisik dan jiwa ini kita mengawalinya dengan pemahaman ataupun pendekatan keilmuan ya, terutama dari sisi psikologi gitu ya. Jadi hubungan antara fisik dan jiwa, pengertian hubungan antara fisik dan jiwa dikembangkan oleh para tokoh psikologi kontemporer, terdiri dari 3 pengertian umum, yaitu yang pertama psikologi sebagai ilmu tentang jiwa ya.
berarti studi dari Plato dan Aristoteles. Yang ini lebih kepada pendekatan filsafat nantinya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan yang dipelopori oleh Wundt. Yang ketiga, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme yang dipelopori oleh John Watson. Pengertian yang pertama dari psikologi itu lebih menekankan kepada aspek yang namanya filosofi ya. Jadi pengertian pertama lebih menekankan kepada konsep tentang jiwa yang condongnya kepada filosofinya. Sedangkan pengertian yang kedua bertujuan untuk memisahkan antara aspek psikologis dan filsafat dengan fokus pada keadaan mental dan pikiran meskipun belum sempurna. Pengertian yang ketiga menunjukkan kemandirian ilmu psikologi yang benar-benar memisahkan diri dari filsafat. Tidak lagi sebatas hakikat jiwa, tetapi lebih cenderung pada gejala-gejala jiwa yang ditunjukkan melalui perilaku organisme. Nah, inilah yang bisa disampaikan tentang hubungan antara fisik dan jiwa yang meliputi dari pengertian pendekatan psikologi, artinya menurut ilmu pengetahuan. Nah, yang lalu Umi masih ingat nggak tentang eksistensi manusia dalam pendekatan ilmu pengetahuan? Bisa dari sudut ataupun persepsi apa saja yang Umi ingat? Bisa melalui filsafat, betul? Ya, suaranya Umi nggak dengar. Bisa dalam berperspektif filsafat, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi. Betul, iya, benar sekali. Jadi eksistensi manusia bisa dilihat dari pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, demikian juga antara hubungan fisik dan jiwa dalam pendekatan persepsi psikologi ini bisa diurai menjadi 3 ya. Pertama, psikologi sebagai ilmu tentang jiwa. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme. Nah, tadilah disebutkan penjelasannya bagaimana hubungan antara psikologi dalam uraiannya yang menjelaskan adanya hubungan fisik maupun jiwa ya. Nah, jadi kalau yang pertama lebih kepada filosofisnya, yang kedua bertujuan untuk memisahkan antara aspek psikologi dan filsafat, dan yang ketiga yang paling penting pengertian menunjukkan kemandirian ilmu psikologi yang benar-benar memisahkan diri dari filsafat. Itu dia seperti pembenaran hakikat jiwa yang lebih kepada perilaku organisme tersebut. Nah, inilah dia pemahaman jiwa dan fisik dalam persepsi psikologi. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan antara fisik dan jiwa ini? Dan seperti apa? Kenapa kita mesti mengetahui gitu ya? Jadi hubungan fisik dan jiwa merupakan hal yang penting untuk diketahui agar manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk hidup ini tidak lain untuk menentukan atau menemukan arti yang benar maksud dari yang sering kita dengar tentang jasmani ataupun rohani. Jadi selama ini kita dengan mudah mengatakan jasmani ataupun rohani, atau bahasa sehari-hari kita mendoa gitu ya, atau bermohon sehatlah kita jasmani kita dan sehatlah rohani kita gitu ya. Tapi kan sering kehilangan makna yang sebenarnya di mana antara hubungan fisik dan jiwa tadi, sehingga kita lebih memahami tentang adanya jasmani